Shalom KGC Warrior, kembali lagi di ibadah online KGC Sabtu ini. Apa kabarnya minggu ini? Aku berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Ada beberapa info untuk kita semua sebelum ibadah hari ini. Yang pertama, persembahan kita dilakukan secara online, baik melalui transfer bank ataupun melalui scan QRIS yang bisa diakses melalui aplikasi OVO, Dana, dan juga GoPay seperti slide berikut ini. Guys, buat kamu yang belum follow Instagram KGC, bisa follow hari ini. Karena akan ada info terupdate dan juga rema-rema firman Tuhan untuk kita semua di masa pandemi seperti ini. Dan khusus untuk ibadah hari ini, aku mohon kita semua bisa mempersiapkan hati dan pikiran kita seperti layaknya kita beribadah, walaupun cuma online. Bisa responi setiap firman, catat setiap firman, dan juga mengikuti praise worship kita dengan sepenuh hati. Dan sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan, untuk kemudahan yang Tuhan berikan agar kami bisa beribadah online pada sore malam hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap teman-teman kami yang menyaksikan acara ini ya Bapa, dan juga ikut beribadah Tuhan. Biar ya Bapa, setiap puji-pujian kami, setiap firman yang ditabur di dalam hati kami ya Bapa, boleh menjadi kekuatan buat kami, boleh menjadi rema buat kami, dan setiap puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan Yesus, agar ibadah sore malam hari ini ya Bapa, kami boleh mendapatkan kekuatan, dan kami mau memulai ibadah kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom KGC Banjarmasin. Saatnya kita bersama-sama meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yeah. Here we go. Yeah. Mari bersama-sama nyatakan. Dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. Oleh darah-Mu yang
bersamamu. Kaulah Raja kami Yesus, hanya Kau saja yang layak ditinggikan. Mari bersama-sama nyatakan, dulu sekarang, dulu sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja menebus yang hidup. Dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja menebus yang hebat. Say, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Oh, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Oh, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Bersamamu. Praise God, praise God, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Saat ini kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari bersama-sama nyatakan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu,
bersamaku di dalam kesesatan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau selalu bersamaku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami selalu disertai-Mu Tuhan, kami selalu Kau selalu bersama kami Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari katakan, kami rindu ya Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia, yes Lord, pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Mari ucapkan berkat
Shalom, teman-teman dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pada saat hari ini kita kembali boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan yang luar biasa. Biarlah kiranya pada saat hari ini kuasa Tuhan tercurah bagi setiap kita. Dan kita boleh melihat mujizat Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu Tuhan yang terbaik. Kuasa-Mu dinyatakan, Roh-Mu tercurah Tuhan. Oh, melawat kami Yesus, waktu Tuhan. Oh, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Kami memuji Engkau, haleluya. Kami menyembah Yesus, Lord, haleluya. Roh Kudus tercurah bagi kami, Roh Kudus melimpah bagi kami, Lord. Lawat hati kami Tuhan, jamah hati kami Tuhan. Ini hidup kami dalam tangan-Mu, haleluya. Sungguh Tuhan, kami bersuka cita pada saat hari ini kami kembali boleh Tuhan meninggikan nama Tuhan. Dan kami kembali boleh mendengar akan renungan firman-Mu. Roh Kudus, mari bekerja sebebas-bebasnya bagi kami saat ini. Roh Kudus, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas. Roh Kudus, lawat setiap kami pada saat ini. Roh Kudus, di dalam nama Yesus memenuhi setiap hati kami. Dimanapun teman-teman kami berada saat ini, kami berdoa biarlah lawatan Roh Kudus mengalir saat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Bungkus setiap kami dengan darah Kristus Yesus. Lindungi kami Tuhan, keluarga kami, seluruh kehidupan kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Yesus Kristus Tuhan. Inilah doa kami bagi Engkau. Di dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan, amin. Shalom. Kawan-kawan yang diberkati Tuhan, teman-teman yang luar biasa, teman-teman yang diberkati, teman-teman yang cantik, yang gagah-gagah, dan yang bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Hari ini kita mau berbicara tentang waktu Tuhan. Hari ini kita mau berbicara tentang kuasa Tuhan, menantikan waktunya Tuhan. Berbicara soal waktu adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Berbicara soal waktu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Karena waktu terus berjalan, waktu tidak pernah mundur ke belakang, tapi waktu itu terus berjalan. Apapun yang terjadi, waktu
waktu terus berjalan. Nah, hari ini teman-teman, kita mau belajar sedikit dari firman Tuhan berbicara tentang waktu. Nah, Pengkhotbah 3 ayat 1. Mari teman-teman yang mungkin sudah siap dengan gadgetnya, handphonenya, yang membuka aplikasi Alkitab, yuk kita sama-sama membaca firman Tuhan melalui Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Mari sama-sama kita bersama-sama kita baca. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri untuk memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan ke-8, di situ dikatakan berbicara soal waktu. Dikatakan ada waktu untuk mengasihi, ada membenci, ada untuk perang, atau untuk damai. Ada waktu untuk memeluk, ada untuk melepaskan, menahan untuk memeluk. Bermacam-macam itu, segala sesuatu ada waktu. Nah, berbicara soal waktu dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8 yang ditulis oleh Raja Salomo. Ya, dikatakan bahwa waktu itu senantiasa diatur. Ya, waktu untuk lahir, waktu untuk meninggal, waktu untuk menanam, dan waktu untuk mencabut yang ditanam. Segala sesuatu itu diatur. Segala sesuatu itu memiliki timing. Segala sesuatu memiliki waktunya masing-masing. Mungkin saya tidak tahu waktu Anda, waktu teman-teman sekarang ini apa waktu Anda. Apakah waktu Anda saat ini lagi bersedih? Apakah waktu Anda saat ini menahan untuk memeluk? Atau waktu ini Anda lagi menanam? Atau waktu Anda lagi saat ini lagi menangis? Atau waktu Anda saat ini lagi bersuka cita? Saya tidak tahu apa yang teman-teman hadapi pada waktu-waktu ini. Atau mungkin saat ini Anda menunggu dalam waktu yang menunggu kepastian mungkin. Menunggu sesuatu yang belum jelas mungkin. Berbicara soal waktu. Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya. Nah, berbicara soal masa atau waktu. Ada waktu yang bisa dikejar. Dan ada waktu yang tidak bisa dikejar. Hari ini teman-teman kita mau belajar di dalam Alkitab. Ya, saya katakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dan tidak ada yang kekal. Nah, kita saat ini mau belajar teman-teman. Bagaimana waktu. Bagaimana sabar terhadap waktu. Waktu apa? Nah, kita lihat di sini. Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ke-9. Dikatakan di situ Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan 9. Kita akan baca dulu di Yohanes 5 ayat 1 sampai 4 dulu kita baca. Kita baca sama-sama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Nah, dikatakan sebab sewaktu-waktu. Di situ kita akan melihat waktu kesembuhan. Waktu malaikat Tuhan turun
ke kolam Bethesda, dikatakan di situ yang sakit apapun juga akan sembuh. Saya pernah bahas beberapa minggu yang lalu tentang kolam Bethesda ini teman-teman. Dikatakan di kolam Bethesda di dekat pintu gerbang domba ada 5 serambinya. Ada banyak orang sakit berbaring untuk menunggu goncangan air kolam yang digoncangkan malaikat. Barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya, sembuh apapun penyakitnya. Di situ teman-teman dikatakan, di situ ada orang-orang buta, ada orang-orang timpang, ada orang-orang lumpuh. Apapun penyakitnya, apapun sakit penyakitnya, di situ orang-orang sakit tadi menantikan goncangan kolam itu. Waktu bagi orang-orang yang menantikan tadi adalah waktu menunggu kesembuhan. Waktu mereka lumpuh, waktu mereka buta, waktu mereka lemah. Mereka menunggu goncangan air dari malaikat. Saya tidak tahu saat ini teman-teman sekalian, apa yang saat ini teman-teman hadapi. Waktu susahkah? Waktu kekeringankah? Atau waktu menunggu? Atau waktu mencari dan belum mendapat? Apakah kita termasuk daripada Yohanes 5 ayat 1-4 tadi? Kita lagi menunggu, kita lagi menantikan goncangan dari malaikat Tuhan yang membawa kesembuhan, yang membawa jalan keluar. Nah, kita mau berbicara part yang kedua. Yohanes 5 ayat 5-9. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, sekali lagi kita baca di ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, ketika Yesus berbaring, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Tetap ayat 6, sekali lagi teman-teman baca. Tetap ayat 6, sama kita baca. Ketika Yesus melihat orang itu, ketika Yesus melihat kita berbaring, ketika Yesus melihat kita berdoa, ketika Yesus melihat kita mengangkat tangan, ketika Yesus melihat kita bertekun. Saya mau katakan, ketika Yesus melihat orang itu, ketika Yesus melihat kita, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, dan karena Yesus tahu bahwa engkau sudah lama dalam keadaan apapun juga, dan berkatalah Yesus kepada kita, dikatakan, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Sembuh dari penderitaan, sembuh dari kepahitan, sembuh dari segala sesuatu yang kau alami. 38 tahun lamanya orang yang sakit tadi, dia terbaring. Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saya katakan teman-teman, sebelum kita masuk ke ayat 8, bahwa gambaran kolam Bethesda itu adalah seperti kolam renang yang besar. Seperti kolam renang yang besar, dan untuk kita masuk ke kolam itu, kita harus turun melalui tangga. Nah, jika orang itu buta, maka dia harus dituntun. Jika dia lumpuh, maka dia harus dibopong, harus diangkat. Jika dia lemas pun juga mungkin harus digotong. Jadi kalau orang sakit datang ke kolam Bethesda, dipastikan kalau dia lumpuh atau dia buta atau dia nggak bisa berdiri, dia harus ada temannya. Nah teman-teman, sebelum kita ayat yang ke-8, saya mau katakan,
38 tahun waktu dibutuhkan oleh orang tersebut. 38 tahun yang dinantikan kesembuhan. Dan 38 tahun dia mempertahankan kepercayaannya kepada Tuhan. Saya ingin katakan teman-teman bahwa mungkin udah ke 38 tahun, selama tahun dia menderita sakit, mungkin tahun pertama mungkin ada yang membopong dia. Tahun kedua mungkin ada yang membawa dia. Tahun ketiga mungkin ada, keempat ada. Dan kemungkinan besar orang yang menemaninya mungkin bosan. Orang yang mendengar cerita dia mungkin bosan. Mungkin jika itu di pihak kita, jika kita mungkin mempunyai masalah, orang yang mau mendengar udah bosan. Masalahmu itu lagi. Aku udah sumpah mendengarnya. Bisa kayak yang lain. Yang kamu ceritakan keluhan. Jadi apa? Orang tadi waktu Tuhan lihat, dia bukan bersama dengan temannya, tapi dia sendiri. Di dalam kesendiriannya tadi, dia tetap berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, Tuhan mengenal orang yang mengasihi dia. Tuhan mengenal orang yang mengasihi dia. Kalau kita nih mengasihi Tuhan, kita tekun mencari Tuhan. Hei, saya mau bilang, mungkin engkau sering nangis, engkau sering berderai dengan air mata, engkau sering mengadu sama Tuhan. Saya mau katakan teman-teman, air matamu ditampung di kirbatnya Tuhan. Apapun masalah yang kau alami, apapun problema yang kau alami, Tuhan kenal orang yang mengasihi dia. Ingat teman-teman cerita soal Zakheus, seorang pemungut cukai. Tuhan katakan, turunlah, hai Zakheus, turunlah. Aku akan menginap di rumahmu. Tuhan tahu namanya Zakheus. Tuhan tahu dia orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan tahu waktu dia naik ke atas, bagaimana dia naik ke atas pohon, bagaimana susah payahnya dia ingin melihat Yesus dan dia naik ke pohon. Dan Tuhan tahu itu. Dan dia kenal apa itu Zakheus. Dan dikatakan teman-teman, hai Zakheus, turunlah, aku mau nginap di rumahmu. Sama seperti hanya firman tadi. Sama seperti hanya firman tadi bahwa Yesus tahu bahwa ia telah lama. Yesus tahu bahwa ia telah lama berbaring di situ. Yesus tahu dia sudah lama berbaring di sana. Yesus tahu berapa lama dia di situ. Oleh sebab itu, bukan malaikat lagi yang turun, tetapi pencipta yang tahu. Pencipta yang datang kepada dia karena melihat kesetiaannya. Waktu dia setia kepada Tuhan, waktu dia menantikan waktu Tuhan, dia mengalami kairosnya Tuhan. Amsal 14 ayat 23. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Ketekunan kita, jerih payah kita yang kita naikkan kepada Tuhan, karena kita bertekun, akan mendatangkan waktunya Tuhan. Waktu apa yang saat ini kita nantikan? Waktu mendapatkan pasangan hidup yang terbaik, atau waktu mendapatkan pekerjaan yang terbaik? Bertekunlah pada Tuhan. Setelah orang yang lemah tadi, orang yang sakit tadi, ayat ke-7. Kita baca sama-sama teman-teman ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku.
Wow. Saya bilang katakan bahwa sesuatu yang mustahil memang bagi orang tersebut karena dia sakit dan dia lemah. Dan untuk dia bisa masuk ke kolam tersebut, saya pikir sih kalau tanpa ada pertolongan Tuhan, tidak mungkin perkara ajaib bisa terjadi. Mungkin orang berkata bahwa Tuhan, orang katakan bahwa keluarga aku nggak mungkin pulih. Mungkin orang mengatakan bahwa orang tuaku nggak bisa bersatu lagi Tuhan. Orang tuaku sering bertengkar Tuhan. Orang tuaku sering sekali bertengkar. Sering sekali terjadi peperangan dalam rumah Tuhan. Atau mungkin Tuhan, aku gak bisa diubah lagi hidupku ini Tuhan. Kelemahanku banyak, kejahatanku banyak. Gak ada yang bisa mengubah aku Tuhan. Untuk bisa lebih baik lagi. Atau mungkin engkau mengatakan bahwa bagi engkau yang mungkin memiliki sudah berkeluarga, Tuhan, aku gak bisa menasehati suamiku. Aku gak bisa menasehati dia. Terlalu sering dia menyakiti hatiku. Aku gak bisa Tuhan. Atau mungkin engkau yang sudah berkeluarga, engkau menantikan keturunan dari Tuhan. Dan mungkin dikatakan bahwa engkau gak bisa memiliki keturunan. Engkau gak bisa memiliki anak. Saya katakan teman-teman, Tuhan mengenal orang yang mengasihi dia. Tuhan tahu siapa engkau. Bagaimana agar Tuhan melawat kita lebih lagi. Oleh karena ketekunan orang yang sakit tadi, Tuhan mengenal dia. Dikatakan ia tahu. Tuhan mengenal orang yang takut akan dia. Apa yang menjadi persoalan kita saat ini teman-teman? Apa yang saat ini engkau nantikan teman-teman? Mujizatkah? Pasangan hidupkah? Pekerjaankah? Keturunankah? Atau apapun juga, pemulihankah atas keluarga? Apapun juga. Jika orang lain katakan tidak mungkin, Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apa yang menjadi persoalan kita saat ini? Nantikan Tuhan. Bagaimana? Ada 3 hal teman-teman. Yang pertama, sabar menanti waktu Tuhan. Kita baca Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Saat kita menantikan Tuhan, saat kita menanti-nantikan kuasanya dinyatakan, waktu Tuhan dapat mengubah waktu kita yang kurang baik. Dikatakan tadi Yesaya 40 ayat 31. Dikatakan tadi Yesaya 40 ayat 31. Orang yang menantikan Tuhan, dia seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Yang lari dan tidak pernah lesu. Dan berjalan tidak menjadi lelah. Katakan wow. Just it? Yes. Hanya itu. Nantikan Tuhan. Yang kedua,
tidak bersungut-sungut. Tidak bersungut-sungut. Kalau kita mau mengalami waktunya Tuhan, jangan bersungut-sungut. Seperti bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Mereka bersungut-sungut selama dalam perjalanan. Mereka bersungut-sungut selama mereka berjalan dengan Tuhan. Dan itu sesuatu yang tidak disukai Tuhan. Mengeluh, bersungut-sungut. Mungkin pernah terucap dalam mulut kita. Mungkin pernah terucap di dalam hati kita. Ngapain ikut Tuhan? Ngapain kenal Tuhan? Dia gak kenal Tuhan aja diberkati kok. Banyak punya segala macam. Ngapain ikut Tuhan? Ngapain melayani Tuhan? Habis waktu mungkin. Kita lupa bahwa kalau kita sudah kenal yang namanya Yesus Kristus Tuhan, itu ada sesuatu kebanggaan. Firman Tuhan katakan, bermegahlah di dalam Tuhan. Jangan iri. Kalau orang lain sukses, jangan iri. Kalau orang lain mungkin lebih diberkati daripada kita, padahal kita sudah lakukan yang terbaik. Jangan iri. Waktu kita, waktu yang terbaik dari Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jika saat ini kau sering menangis, bersyukur. Karena apa? Karena matamu akan bersih. Bersyukur bahwa engkau akan melihat mujizat Tuhan. Kalau engkau saat ini sering berdoa, itu waktunya Tuhan untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Meskipun engkau katakan, Tuhan, aku udah berdoa Tuhan, tapi dia gak pernah berubah Tuhan. Suamiku gak pernah berubah, istriku gak pernah berubah, anakku gak pernah berubah. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Mungkin kau meneteskan air mata, Tuhan. Aku mengucap syukur Tuhan, memang berat. Tapi lakukanlah segala sesuatunya itu untuk Tuhan. Yang ketiga, serahkanlah beban kita pada Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Wow. Kita baca Mazmur 55 ayat 22 teman-teman. Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah beban kita kepada Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya. Dibiarkannya orang benar itu goyah. Jika saat ini kau merasa goyah, imanmu merasa goyah, kau merasa sepertinya tidak ada yang menolong. Firman Tuhan katakan, serahkan. Serahkan kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara kita. Dan tidak dibiarkannya orang benar itu goyah. Sekali lagi kita buka Pengkhotbah 3 ayat 11 teman-teman. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dialah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dialah penulis skenario dalam tubuh kita, dalam hidup kita. Dia yang tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan dia bisa dan dia mampu mengubah waktu kita menangis menjadi waktu kita bersuka cita. Waktu kita sakit menjadi waktu kita mengalami kesembuhan. Waktu kita mengalami kekurangan, kita akan mengalami waktu kelimpahan. Waktu
ada di dalam tangan Tuhan. Penutup teman-teman. Quotes. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Jam tangan Tuhan berbeda dengan jam tangan kita. Tetapi detak waktu seirama dengan detak waktu kita. Saat Tuhan katakan ini waktunya, maka tiada yang bisa menghalanginya. Sekali lagi teman-teman. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Jam tangannya Tuhan berbeda dengan jam tangan kita. Tetapi detak waktunya Tuhan seirama dengan detak waktu kita. Saat Tuhan katakan, this is it. Inilah waktunya. It's time. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Mari kita buka hati kita saat ini. Kita buka hati kita. Kalau saat ini engkau sedang duduk, saya undang untuk kita bangkit berdiri saat ini. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita berdoa teman-teman. Ora pata kasyanda karabaya sikata kanala bora pasyanda rabora kasyanda. Ora pasyanda labaya sikada bora. Mungkin engkau saat ini meneteskan air matamu di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini engkau berseru di hadapan Tuhan. Saya mau katakan teman-teman, Jesus know you. Tuhan kenal engkau. Mungkin kau katakan, Tuhan, aku punya mama Tuhan. Mamaku itu kalau ngomong pedas banget. Aku punya mama Tuhan. Mama saya itu kalau memarahi aku sangat-sangat sakit. Dan kau mungkin sakit hati karena itu. Saya ingin katakan teman-teman, jangan simpan sakit hatimu. Jangan simpan marahmu kepada orang tua. Datang sama Tuhan. Engkau tidak bisa mengubah manusia. Tuhan Yesus yang sanggup mengubah. Datang sama Tuhan. Berdoa, Tuhan berkati orang tuaku memiliki kesabaran. Aku mengasihi dia. Aku mengasihi dia. Biarlah kiranya Tuhan damai sejahtera Tuhan tinggal dalam hati dan pikirannya. Mungkin pada saat ini engkau melihat bahwa keluargamu belum takut akan Tuhan dan engkau sedih melihat keadaan tersebut. Saya ingin katakan teman-teman, satu orang diselamatkan, seluruh keluarganya diselamatkan. Katakan pada Tuhan, selamatkan keluargaku Tuhan. Keluargaku memerlukan Yesus. Keluargaku memerlukan tangan Tuhan. Memerlukan keselamatan. Jika Tuhan selamatkan aku percaya Tuhan juga sanggup menyelamatkan keluargaku. Mungkin saat ini engkau bingung mengalami kehidupan ini. Engkau mencari kerja mungkin dan engkau belum mendapatkannya. Dan engkau bingung apa yang harus engkau kerjakan. Saya ingin katakan teman-teman,
Dia tahu isi hatimu. Teruslah berharap. Percayalah, tidak lama lagi Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik buat engkau. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan, Engkau Allah yang memulihkan kehidupan kami. Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi bagi kami saat ini. Di dalam nama Yesus, apapun yang kami alami, seperti firman-Mu katakan, serahkanlah. Kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Yesus. Ada kemenangan bagi setiap kami yang percaya kepada Yesus. Ada mujizat demi mujizat. Pintu-pintu yang tertutup dibukakan. Dan setiap kami yang terikat dilepaskan. Dengan darah Yesus Kristus. Kami percaya dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Roh Kudus tercurah. Jamah Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus. Ada kelegaan. Ada sukacita. Ada kemenangan bagi setiap umat-Mu yang percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terimalah mujizat, terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan. Di dalam nama Yesus, kuasanya sanggup melakukan perbuatan yang dahsyat bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami boleh melihat Tuhan, kuasa-Mu sudah tercurah. Dan kami katakan dalam nama Yesus, kami melihat mujizat Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang boleh pada saat ini Tuhan menyaksikan. Karena acara ini berkat-berkat kesembuhan, berkat kelimpahan Tuhan karuniakan. Apapun menjadi masalah yang dialami Tuhan, Engkau turut campur tangan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu. Berkati semua yang berharap kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berharap kepada Tuhan yang hidup, yang sanggup melakukan perbuatan yang besar. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga Tuhan bagi bangsa kami. Lawat bangsa kami, pulihkan negeri kami. Biarlah bangsa kami dipulihkan Tuhan. Bangsa kami dilepaskan Tuhan dari corona. Disembuhkan dengan ajaib. Kota kami juga diberkati Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau berdoa. Berkati anak-anak muda-Mu Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi bagi generasi ini. Kami percaya Tuhan penuaian besar-besaran terjadi. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa. Mengurapi setiap generasi-generasi-Mu Tuhan. Berkati Bapa, berkati setiap Tuhan rumah tangga mereka, keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka. Engkau memberkati mereka semuanya Tuhan dengan berlimpah-limpah luar biasa. Dan kami terima promosi yang datangnya daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang dahsyat, yang memerintah bagi setiap kami. Inilah doa kami bagi Engkau Tuhan. Kami terima semua promosi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mengangkat kami terus naik-naik, bukan menjadi turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan apa saja yang kami kerjakan, Tuhan yang membuat kami berhasil. Kami terima mujizat, kami saksikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.